kemudian surat usulan kebutuhan ASN 2022 dan juga rincian usulan. Dalam seleksi P3K Guru tahun 2022 ini terdapat 3 mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun ini, yaitu dari kuota formasi yang tersedia di masing-masing Pemda. Nanti akan diberlakukan seleksi yang pertama, yaitu langsung penempatan guru honorer yang sudah lulus passing grade. Artinya nanti teman-teman yang sudah lulus passing grade, baik itu guru honorer sekolah negeri, guru honorer sekolah swasta, lulusan PPG dan juga THK 2, ini nggak akan dites lagi ya, langsung ditempatkan pada seleksi tahap 1 ini. Kalau nanti misalkan masih ada sisa formasi, akan dibuka seleksi tahap 2, yaitu kesesuaian verifikasi untuk THK 2 dan guru sekolah negeri yang masa kerjanya di atas 3 tahun dan nggak lulus passing grade. Kemudian jika masih ada formasi, dilanjutkan ke mekanisme seleksi atau ujian CAT-UNBK ya, untuk guru honorer sekolah negeri di bawah 3 tahun, lulusan PPG dan juga guru honorer sekolah swasta. Nah, selanjutnya nanti untuk formasi yang akan ada di tahun 2022 akan dialokasikan untuk tahap 1 langsung pemberkasan passing grade, tahap 2 dan tahap 3 inilah merupakan penggabungan sisa formasi tahap 3 dengan di tahun 2022 supaya nanti bisa berjalan untuk seleksi yang mekanisme pertama penempatan, kedua kesesuaian dan verifikasi, ketiga seleksi atau tes. Maka di sini harus ada tersedianya formasi di masing-masing daerah. Beberapa saat lalu dirilis oleh Panitia Pusat bahwa untuk formasi P3K Guru tahun 2022 yang mana merupakan penjumlahan dari sisa formasi tahap 3 dengan tahun 2022, yang mana untuk kebutuhannya 970.000, ini baru yang diajukan Pemda adalah 343.631, sehingga di sini muncul status daerah yang masuk dalam kategori aman, sangat aman, kemudian tidak aman dan juga sangat tidak aman. Kalau misalkan sangat aman, ini berarti formasi ini jauh lebih besar ya dari total yang sudah mendapatkan passing grade. Kalau yang aman ini adalah sisa formasinya ini adalah lebih besar sedikit ya dibandingkan dengan yang lulus passing grade, dan yang nggak aman ini adalah jika sisa formasi lebih kecil dibanding dengan yang lulus passing grade. Sedangkan sangat tidak aman, sisa formasi jauh lebih kecil dibandingkan dengan guru yang sudah lulus passing grade. Sehingga kalau misalkan kita melihat pada formasi P3K Guru 2022, maka akan dikategorikan manakah daerah dengan kuota formasi yang jauh lebih besar dari yang sudah lulus passing grade. Kemudian juga ada daerah yang tentunya di sini lebih kecil ya, yaitu untuk formasinya itu lebih banyak yang passing grade daripada sisa formasi yang tersedia. Akhirnya nanti kemungkinan tidak akan bisa dilanjutkan untuk seleksi yang tahap 2 dan juga tahap 3, dikarenakan untuk mengakomodir guru yang lulus passing grade saja di tahap 1 ini kekurangan. Namun di sini ada kabar gembira bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade maupun juga pelamar yang belum lulus passing grade atau pelamar umum terkait tentang formasi P3K Guru 2022 ini. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat semuanya, untuk formasi yang telah diajukan ini dan disampaikan ini merupakan formasi yang lama yang disampaikan oleh Kemdikbudristek beberapa waktu yang lalu sebelum diadakannya yaitu rapat koordinasi. Nah, sebelum diadakan rapat koordinasi, di sini sudah disajikan yaitu untuk data-data formasi P3K yang sudah diajukan semenjak kemarin akhir 2021 sampai di tahun ini. Nah, yaitu cut off data di bulan Juni teman-teman, sehingga muncul daerah-daerah yang berpredikat kategori aman, kemudian sangat aman, tidak aman dan juga sangat tidak aman. Nah, namun di sini ada penjadwalan seperti yang telah disampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa untuk guru lulus passing grade yang harus diangkat pada mekanisme seleksi tahap 1 ini ada 993.954. Nah, di sini jika formasinya ini enggak ditambah, maka nanti dari teman-teman guru honorer ini akan memperebutkan sisa formasi yaitu sebanyak ini teman-teman, 149.677. Ini diperebutkan oleh teman-teman yang 564.238. Nah, ini jadi kalau misalkan nggak ditambah tetap seperti itu nanti untuk formasi yang didapatkan oleh Panitia Pusat. Nah, namun di sini teman-teman, seperti yang teman-teman telah ketahui bahwa beberapa waktu lalu itu sudah diadakan yaitu jadwal untuk rakor teknis ya, yaitu jadwal rakor teknis rapat koordinasi antara Pan RB kemudian Kemdikbudristek dengan Pemda masing-masing.
Nah, pada saat rakor ini, misalkan saja ini adalah pada tanggal 18 Juni rakor pertama, 18 Juni sampai 21 Juni di Semarang, yang mana pesertanya ini adalah dari daerah Jateng, kemudian DIY dan juga Kalimantan. Nah, pada saat itu diberikan opsi, diberikan pilihan, yaitu untuk daerah itu didorong untuk memberikan tambahan formasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di daerahnya. Bukan hanya itu, bukan hanya untuk mengakomodir guru yang lulus bahasa Inggris saja, namun juga berpikir ke depan, dikarenakan nanti mulai November tahun 2023 itu sudah berlaku, yaitu nggak ada lagi guru honorer yang ada di sekolahan ya. Adanya itu ada dua kategori, yaitu PNS dan juga P3K. Atas dasar itu, maka diberikan kesempatan untuk masing-masing Pemda ketika nanti masuk ke dalam jadwal rakor ini per daerah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kemdikbudristek, nanti akan diberikan kesempatan untuk memberikan penambahan formasi. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah, itu langsung akan dipetakan di sana. Nah, dikarenakan yang hadir itu adalah dari tim teknis masing-masing kabupaten kota. Dari Pan RB sendiri pun juga menunjukkan sikap gayung bersambut. Dari progres pengajuan kebutuhan P3K Pemda tahun 2022, maka di sini didapatkan informasi bahwa untuk kebutuhannya adalah 758.000 sekian, sedangkan dari Pemda instansi ini baru mengajukan yaitu sekitar 16,7%. Nah, dengan melihat hal tersebut, kemudian dari Pan RB ini mengeluarkan surat edaran terbaru, yang mana di sini pada intinya ini adalah pembukaan kembali ya aplikasi informasi untuk mengusulkan kembali kebutuhan tahun anggaran 2022. Adalah menurut dari surat Menpan kepada PPK atau pejabat pembina kepegawaian daerah nomor B1263 garing MSM 0100 tahun 2022, yang mana yang pertama poinnya ini adalah pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022 dibuka kembali sampai dengan pertengahan Juli. Jadi untuk data yang teman-teman dapatkan sejauh ini, yang mana mungkin di daerahnya itu untuk lulus passing grade-nya ternyata lebih banyak daripada formasi yang ada di tahun 2022, tentunya nanti akan menimbulkan yaitu perebutan yang sangat berat ya. Kemudian itu adalah cut off yang terdahulu bulan Juni. Nah, ini dibuka kembali teman-teman, kabar gembiranya yaitu dari Pan RB itu memberikan surat edaran kepada masing-masing pejabat bidang kepegawaian, baik itu gubernur, kemudian bupati maupun juga kota dan juga kepala instansi, untuk kembali mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2022. Ini dibuka kembali sampai pertengahan bulan Juli ya, Mas. Berarti masih ada sekitar 1 bulan kesempatan untuk masing-masing Pemda itu berpikir ulang untuk memberikan penambahan formasi, bukan hanya untuk mengakomodir guru yang lulus passing grade, namun juga untuk guru honor sekolah negeri, kemudian juga unsur-unsur guru yang lain, untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang ada di daerah masing-masing. Itulah merupakan merujuk data Kemdikbudristek ya untuk kebutuhan guru dan Kemkes untuk kebutuhan tenaga kesehatan. Kemudian petunjuk teknis mekanisme pengusulan ini diunduh pada aplikasi informasi, tentunya punya akses ini adalah masing-masing Pemda di bagian teknisi. Kemudian apabila instansi ini tidak mengubah usulan dalam waktu yang sudah ditetapkan, maka usulan kebutuhan itu menggunakan data yang sudah diajukan, seperti data yang teman-teman dapatkan di awal tadi. Ini adalah pada bulan November kemarin 2021, dan instansi ini nggak diperkenankan untuk mengubah usulan tahun 2022 setelah ditetapkan oleh Menpan. Kemudian apabila terdapat perubahan usulan, instansi ini wajib memperbaharui kelengkapannya, mulai dari peta jabatan terbaru, kemudian surat usulan kebutuhan ASN 2022 dan juga rincian usulan, surat ketersediaan anggaran, gaji dan juga tunjangan. Yang mana untuk penjadwalannya ini sudah diatur juga untuk pengusulan informasi, yaitu di sini kalau misalkan kita cermati, itu merupakan penjadwalan yang sama halnya dengan jadwal rakor ya, rapat koordinasi dengan Kemdikbudristek dan juga panitia Panselnas. Ya, misalkan ini tanggal, kalau di jadwal tadi kan tanggal 18 ya, 18 sampai tanggal sekian tadi, ini diberikan jeda waktu untuk memberikan usulan lagi. Misalkan untuk periode pengisian 1 ini 19 Juni sampai 28 Juni, ini adalah seluruh pemerintah provinsi wilayah Jawa Barat dan seterusnya ini.
Kemudian pada periode 2 adalah daerah-daerah ini. Nah, tentunya adalah tentunya nanti semoga bisa mengakomodir ya untuk teman-teman guru honorer, baik itu yang sudah lulus passing grade maupun juga yang belum lulus passing grade, dan juga pelamar umum. Semoga P3K Guru tahun 2022 ini menjadi rezeki kita semuanya, sehingga nanti kita bisa bekerja dengan sebaik-baiknya setelah diterima ya. Sampai jumpa, sekian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.